Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Relawan Perubahan. Informasi sekarang mengenai Nasdem senggol ketua KPU soal Anies bicara erosi demokrasi kuasai wasit di Rahmawati Detikcom. News Selasa 3 Januari 2023 pukul 11.11 waktu Indonesia Barat. Ini Ketua DPP Nasdem Wiladitya foto fakta Zin Detikcom. Apa narasinya? Kita lihat. Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan unggahan soal film dokumenter politik perjalanan Presiden Brasil Lula da Silva dan membicarakan parlemen demokrasi dengan cara kuasai wasit. Wakil Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan apa yang disampaikan Anies tak berlebihan. Saya kira memang tidak berlebihan apa yang disampaikan oleh Mas Anies dan adalah naif kalau disebut bahwa Nasdem tidak melihat gelagat semacam itu. Sebagai manusia politik, kami tentu menyadari gelagat seperti itu, kata Willy dalam keterangan Selasa 3 Januari 2023. Dikoreksi. Willy menilai potensi erosi demokrasi yang disampaikan Anies sejalan dengan dinamika politik yang terjadi belakangan ini, terutama terkait kemungkinan sistem proporsional tertutup yang dinyatakan Ketua KPU Hasyim Asyari. Ini terlihat dari statement Ketua KPU yang patut kita sayangkan kemarin soal kemungkinan sistem proporsional tertutup yang akan digunakan dalam pemilu 2024 mestinya tidak keluar dari KPU, apalagi langsung dari ketuanya. Jangan dari KPU yang notabene adalah wasit dalam pemilu tertutup. Walhasil tidak berlebihan apa yang disampaikan oleh Mas Anies terkait potensi erosi demokrasi atau demokrasi yang dilemahkan menjelang pesta demokrasi 2024. Sambungnya, Willy menyebut Anies ingin mengingatkan semua pihak tak menunjukkan gelagat pelemahan demokrasi. Dia menilai sesuatu yang dianggap remeh semestinya dibiarkan begitu saja. Yang disampaikan Anies adalah respon dari seorang warga negara yang berkepentingan agar kehidupan demokrasi yang telah diraih dengan darah dan air mata pada reformasi 198 ini bisa terjaga. Kekurangan pasti ada, karena itulah ia perlu terus dibenahi, tapi bukan dibonsai dan diganti di sana sini, tapi di kursus dan oleh wacana yang menandai jelasnya. Sebelumnya, Anies membagikan momen tahun baru 2023 bersama keluarganya, salah satunya dengan menonton film dokumenter politik perjalanan Presiden Brasil Lula da Silva bersama putranya Michael Azizi. Momen ini dibagikan Anies melalui akun Instagramnya Senin 2 Januari 2023. Dalam unggahan ini terlihat Anies berpaus santai bersama Michael di sofa, menghabiskan awal tahun baru bersama Michael dengan menonton The Age of Documenter 2019 di Netflix. Dokumenter yang dibuat oleh Petra Costa Sinais, perempuan milenial dari Brazil, bercerita tentang erosi demokrasi dan perjalanan politik Lula da Silva sebagai presiden. Tulis Anies dalam keterangan fotonya. Kita lihat selanjutnya. Anies menyampaikan itu bercerita soal upaya menyingkirkan terhadap presiden ke-39 Brasil Lula da Silva. Menurutnya kejatuhan Lula
bersama dengan fenomena erosi demokrasi yang sama itu. Dokumenter ini lalu bercerita tentang upaya menyingkirkan terhadapnya melalui pengadilan yang kontroversial atas tuduhan korupsi, walau pada 2023 Mahkamah Agung membatalkan hukumannya kata Anies. Kejatuhan gula dan erosi demokrasi di Brazil membuka jalan bagi Jair Bolsonaro. Lebih lanjut, dia membicarakan buku How Democracy Dead keluaran tahun 2018 yang menyebutkan ada 3 tahap untuk melemahkan demokrasi. Nah, penonton dokumenter itu mengingatkan pada buku How Democracy Dead bahwa ada 3 tahap untuk melemahkan demokrasi secara perlahan dan tidak disadari. Katanya, pertama, kuasai wasitnya, ganti para pemenang kuasai di lembaga negara netral dengan pendukung status quo. Kedua, singkirkan pemain lawan, singkirkan lawan politik dengan cara kriminalisasi, suap dan skandal. Ketiga, ganti aturan main, ubah peraturan negara untuk melegalkan penambahan dan pelenggangan kekuasaan, kata Anies. Menurut Anies, pelemahan demokrasi sebagaimana yang dijabarkan dalam buku itu dapat menyebabkan publik menjadi terbiasa dengan kondisi baru yang sebetulnya buruk. Dia menyebutkan fenomena buruk itu bisa saja dianggap kewajaran baru. Ini menurut Anies ya, dari dia membaca, pertama menonton belajar dulu dan baca buku demokratis. Iya. Nah, menyebutkan di sini dari buku itu dapat menyebutkan publik yang menjadi terbiasa dengan kondisi baru yang sebetulnya buruk. Dia menyebutkan fenomena buruk itu bisa jadi dianggap kewajaran baru. Dari sini kita bisa menilai yang masyarakat tahu ya. Informasinya kurang lebih, maaf, segala khairat.